Cerita horor yang Munyil alami ini terjadi sekitar akhir tahun yang lalu ketika dia berada di sebuah hotel yang ada di Thailand, Wak. Nah, Munyil ini ke Thailand pada saat itu karena memang ada kunjungan fansite gitulah bareng artis Thailand di sana. Dan Munyil waktu itu nggak sendirian, Wak. Dia ditemenin sama dua orang temannya yang kita sebut aja namanya Yuyu dan Pilo. Dan pada saat berada di Thailand itu mereka nggak sewa tour guide, Wak, karena Munyil beserta kawan-kawannya udah fasih kali bahasa Thailand. Nah, karena pada saat itu mereka hanya akan menghabiskan waktu 3 hari di sana, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari, ya udahlah cari aja hotel-hotel murah gitu. Dapatlah itu satu buah hotel yang memang dekat sekali dengan lokasi fansite-nya mereka dan akan menjadi tempat tinggal mereka selama di Thailand. Nah, singkat cerita, Wak, mereka tibalah di Thailand sekitar jam 2 siang dan langsunglah pergi ke hotel itu. Hotelnya ada di Google sebenarnya, Wak, kalian cari gampang. Tapi di sini Munyil memilih untuk tidak menyebutkan nama hotelnya. Nah, anyway, saat mereka udah sampai di sana, mereka sama sekali tidak merasakan hal aneh apapun. Orang-orangnya ramah kali, pelayanannya pun bagus sekali katanya. Dan di sana menurut Munyil lingkungannya itu hampir sama kayak Bali gitu lah, Wak. Ada banyak dupa-dupa dan juga ada banyak jajanan yang ada di sana. Waktu itu pada saat check-in, staf hotel di sana menyampaikan peraturan untuk memasuki hotel. Dan dari semua peraturan yang sudah disebutkan, ada satu peraturan yang wajib kali mereka turuti, yaitu mereka harus salam dan sujud. Salam sujud kurang lebih 2 kali di dupa patung persis di depan kamar mereka. Nanti kalau mau keluar dari kamar cukup salam sujud 1 kali aja. Itu peraturannya, itu wajib diturutin tuh. Sebenarnya pada saat itu waktu dengar peraturan disebut sama si staff kan mereka bertiga ini agak keberatan karena mereka semua muslim, Wak. Ngapain lah harus kayak gitu ya. Tapi di sisi lain mereka juga mikir, kami kan juga orang asing gitu, orang asing yang mau berkunjung. Ini udah kebiasaan di sini, ya udahlah mau nggak mau ya udah kami terima aja tuh aturan yang ada di sini, kata mereka. Dah diterimalah itu aturan itu kan. Dan gak lama kemudian mereka pun menujulah ke kamar mereka. Dan betul, Wak, dia kasih salam terus sujud 2 kali ke patung yang ada persis depan kamar mereka tuh. Barulah setelah itu mereka pun masuk kamar. Nah, kamar yang mereka tempati ini, Wak, awalnya juga semua biasa-biasa aja, be-be aja. Bersih, malah AC-nya bagus, listriknya oke, airnya nyala dengan lancar. Gak ada keluhan sama sekali loh. Dan gak lama kemudian mereka pun beberes-beres barang mereka yang memang mau dibawa besok, karena besok itulah acara fansite-nya, Wak. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan beristirahat. Nah, ketika jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, pada saat itu si Yuyu kawannya ini kelaparan. Ya udahlah, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar setelah sholat Isya. Udah siap-siap semua, keluar kamar, mereka pun tidak lupa memberikan salam 1 kali di depan patung tadi tuh. Dah keluar nih kan bertiga. Nah, selama di luar ini mereka puasin lah malam itu dengan beli-beli jajanan, jalan-jalan lah pokoknya di bangkok tuh. Sampai akhirnya karena mungkin keasikan kali mereka nggak sadar jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Barulah mereka kira bergegas nih balik ke hotel karena udah ngantuk, udah capek kali, apalagi besok udah acara fansite. Dah balik nih kan. Sesampainya di hotel, Yuyu sama Pilo dia tidak melakukan peraturan itu seperti biasanya, Wak. Waktu nyampe depan kamar dah ngelengos aja masuk kamar gitu. Langsung tidur malah di kasur tanpa mengikuti aturan hotel untuk salam dan sujud 2 kali di dupa patung. Cuma si Munyil sendirilah yang menjalani aturan itu, Wak. Munyil waktu datang dah salam sujud baru masuk. Pas masuk Munyil pun negur lah kawannya si Yuyu sama Pilo kan, "Yu, Pil, benteran sana kok ke depan lah. Kalian belum salam sujud loh, nanti kenapa-napa pula kalian," katanya. Tapi si Yuyu sama Pilo nih udah kayak nyepelein nasihatnya si Munyil gitu, Wak. Alah nyerudal, udah malam juga ini, nggak ada CCTV sama penjaga kok yang kita tengok tadi. Lagian kita nih muslim, percaya aja lah sama Tuhan kita. Udah capek kali aku nih, katanya. Munyil waktu itu pun nggak mikir panjang lagi, Wak, untuk hal itu karena menurut Munyil, oh iya juga ya, kan kita nggak terbiasa kayak gitu katanya. Udah lah tuh, langsunglah tidur mereka bertiga di atas kasur tuh. Dan di jam 4 pagi, Wak, alarm handphonenya si Munyil berbunyi, alarm untuk sholat subuh. Bangunlah si Munyil kan. Dan kebetulan pula hari itu Yuyu sama Pilo lagi berhalangan nih berdua. Akhirnya cuma si Munyil aja nih yang sholat. Nah, pas Munyil tuh baru bangun dari tidurnya, dari tempat tidur tuh untuk ambil wudhu, Munyil tiba-tiba nengok, kok pergelangan kakinya si Yuyu sama Pilo nih memar gitu, pergelangan kaki memar dua-duanya. Nah, tapi karena pada saat itu memang lampu agak redup gelap gitu, Wak, Munyil nggak begitu perhatian kali, dia memang kayak kok memar gitu. Tapi diabaikannya aja, dia pun langsung bangkit, ambil wudhu, sholat, terus lanjut tidur lagi. Dah tuh ya, memar nih kedua kaki kawannya. Gak lama kemudian sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 8 pagi. Munyil bangun duluan, dia mandi, dia siap-siap pulang kan untuk mau ke acara fansite di siang harinya. Setelah mandi, Munyil pun kembali menghampiri temannya dan dia nengok lagi tuh masih ada bekas memar di pergelangan kaki kedua kawannya tuh. Kok masih ada, memang capek kali kawan aku berdua ini ya, gara-gara jalan-jalan. Dah akhirnya dibangunkan aja, bangun, yo Pilo bangun, udah jam 8 cepat siap-siap. Dah bangunlah mereka. Habis itu si Munyil sempat nanya, ngapa kaki kau tuh, tengok. Ngapa? Kok memar? Iya, kenapa dari tadi kayaknya aku tengok itu sakit. Yuyu yang bilang, iya ya kok memar ya, kata gitu. Tapi nggak sakit pula, biasa aja, kata.
Padahal memar tuh semua ya. Mungkin karena sepatu kita kali ya. Nyil, gara-gara sepatu nih kata si Pilo. Dan pas pula waktu itu mereka bertiga ini pakai sepatu yang sama modelnya, kayak boots hitam Korea gitu yang tebal kali bawahnya. Dalam hati si Munyil mikir, ini perasaan aku aja apa enggak? Kalau memang gara-gara sepatu kok aku tidak? Orang sepatu kita sama kok. Apa jangan-jangan mereka nih habis jatuh berbarengan tapi nggak sadar? Entah kayak gimana lah gitu. Aku baik-baik aja kalau memang gara-gara sepatu. Ya sudahlah gitu. Nggak begitu dipikirkan kali itu sama siapa? Sama si Munyil. Dan akhirnya mereka pun siap-siap untuk pergi ke acara. Udah masuk hari kedua nih ya. Dan di hari kedua ini lagi-lagi mereka habiskan untuk menikmati setiap waktunya untuk bersenang-senang. Udah fansite, udah hahaha, ketawa-ketawa, ngobrol, dan selesai acara itu pun mereka menyempatkan waktu lagi untuk jalan-jalan di Bangkok. Dan pada saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, karena memang udah capek, pegelinu juga akhirnya mereka memutuskan, Wak, balik. Besok kita udah mau check out, besok udah mau balik. Kan mereka 3 hari aja di Thailand kan. Jalanlah itu ke hotel. Nah, pada saat mereka berada di hotel, mereka bertemulah dengan seorang perempuan ramah kali, Wak. Dan disapanya mereka kapung hap katanya gitu. Cantik ceweknya. Nah, di sebelah perempuan itu ada bapak-bapak, tapi nggak ramah macam si kakak tadi. Malah bapak-bapak ini sinis sekali pandangannya ke mereka bertiga, Wak. Tapi waktu itu ya mereka bertiga jalan aja tuh menuju ke kamar kan. Nah, tapi di sini perasaan si Munyil yang jadi makin nggak enak. Kenapa? Karena ternyata si bapak-bapak yang sinisin mereka depan lobi itu ngeliatin mereka sampai ke lorong kamar disinisinnya. Nah, gitulah. Nah, di situ perasaan si Munyil nggak enak. Kenapa bapak itu kok nengoknya gitu kali? Ngapa baju kami nggak kebuka-bukanya, biasa aja? Kenapa ya? Gitulah, dia udah nggak enak kali perasaannya. Nah, sampailah di depan pintu kamar, lagi-lagi Yuyu sama Pilo mengabaikan peraturan kewajiban mereka tuh. Mereka nggak salam sujud lagi. Dan cuma Munyil aja yang ngelakuin, Wak. Setelah di kamar, Munyil nggak langsung ditegur ya, karena dia tahu memang kawan aku ini malas aja mungkin gitu. Munyil pun langsung lah memutuskan untuk mandi duluan. Dan kondisi kamar mandi pada saat itu awalnya baik-baik saja. Gak ada masalah, baik-baik aja waktu si Munyil tuh pakai. Dan setelah selesai gantian lah itu Yuyu mandi. Nah, pada saat si Yuyu mandi nih, Wak, tiba-tiba Yuyu teriak, wah gitu. Langsunglah si Munyil sama si Pilo nyamperin kan, weh kok kenapa Yuk? Kata Yuyu ketakutan, wah tahu kau tadi waktu aku ngaca, aku lihat mbak-mbak yang tadi nyapa kita di lobi itu ada di belakang aku. Yang mbak-mbak kapung hap tadi ada tadi di belakang aku, Wak. Pilo nyeletuk, perasaanku aja tuh Yuk, bisa-bisanya si mbak itu kan tadi di lobi kok bisa ada di sini. Halusinasi kok tuh, kok capek. Udah lah, tenang aja, nggak ada apa-apa kok di sini, kata si Pilo. Munyil pun mencoba menenangkan Yuyu juga. Udah nggak apa-apa, halu kamu tuh. Udah yuk, udah selesai kau mandi kan, dah biar gantian Pilo lagi yang mandi katanya. Udah lah, gantian tuh Yuyu keluar, Pilo masuk. Nah, selang beberapa menit setelah itu, Wak, Pilo pun ikutan teriak, wah, kata si Pilo. Munyuk pula, Munyil sama Yuyu langsung nyamperin lagi ke kamar mandi nih. Dan ketika mereka buka kamar mandi, di sana mereka kaget sekaget-kagetnya ketika mereka berdua nih melihat punggungnya si Puyo ini benar-benar banyak kali goresan, Wak. Goresan merah-merah itu, dan ada juga banyak rambut di selokan kecil kamar mandi. Rambut mereka bertiga ini nggak ada yang rontok sebanyak itu, loh. Kenapa punggung kau nih? Kenapa jadi macam meruka gores? Kalau kuku kalian gores kan merah sisanya kan? Tapi banyak kali itu di punggungnya si Pilo. Dan yang menyeramkannya lagi, pada saat mereka bertiga sudah kumpul di kamar mandi, di waktu yang bersamaan Yuyu dan Pilo nangis serentak. Kemasukan mereka tidak, karena tiba-tiba, Wak, pergelangan kaki mereka yang pertama udah biasa aja tuh, pergelangan kaki mereka tiba-tiba di waktu yang sama langsung bener-bener sakit gitu loh. Serentak tuh sakit, langsung membar lagi. Munyil di situ cuma bisa baca surah-surah pendek, baca Al-Fatihah gitu kan untuk bisa nenangin keadaan tuh. Munyil langsung keluar, dia cari minyak hangat, dia balik lagi ke kamar mandi, dia oleskan lah itu ke kaki mereka berdua. Mereka nangis, aduh sakit kata. Waktu lagi panik-panik ini tiba-tiba lama kemudian pintu kamar mereka di depan diketok, pap gitu, ada yang ngetok. Seketika Yuyu sama Pilo yang awalnya nangis teriak wah ketakutan itu langsung diam seketika, Wak, macam speaker lagi nyala musiknya kalian cabut, kayak gitulah, sunyi kali. Nah, karena waktu itu Munyil nengok badan mereka berdua lemas gara-gara kaki sakit, Munyil lah yang pergi ngecek nih pintu kamar. Nah, waktu itu Munyil nggak langsung buka, dia ngintip tuh dari kaca kecil yang di pintu hotel tuh. Tuh dia tengok, nggak ada orang sama sekali depan tuh. Munyil waktu itu nggak langsung balik, dia tegak aja di belakang pintu tuh, dia nunggu sampai ada ketokan kedua, barangkali ada ya kan. Dia tunggu tapi nggak ada, Wak, nihil, nggak ada ketokan lagi. Nah, saat itu Munyil udah nggak mau berpikir aneh-aneh lagi karena kedua kawannya kan lagi kesakitan kan. Mending aku pikir dulu kedua kawan aku ini. Tapi waktu Munyil ini balik untuk lihat keadaan Yuyu sama si Pilo, mereka berdua tuh udah nggak di kamar mandi lagi. Tapi mereka udah di atas kasur dalam keadaan berdua betul-betul diam.
diam. Kalau kita kan siapa Wak, siapa? Enggak, dia diam. Enggak ngeluh kesakitan, enggak nanya ada apa, enggak, diam. Dan posisi mereka tuh ngapain? Duduk, nunduk gini. Gitu. Ditanyain lah sama si Munyil kan, Yuyu, Pilo udah enakan apamu, kakimu, kok pada diam semua kalian ini? Mau apa kalian? Nanti aku pergilah ke supermarket depan. Waktu ditanya kayak gini mereka nggak ada jawaban, Wak, diam. Akhirnya gara-gara kawannya berdua ini duduk terdiam nunduk di atas kasur, Munyil pun memilih untuk duduk dekat kursi ujung kamar, ada kursi kan, duduk dari situ nengokin kawannya. Apa nih? Tapi udah nggak kesakitan lagi. Udah ditunggu aja tuh sama si Munyil kan. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Ingat nih ya, jam 11 malam. Nah Munyil yang bingung, aduh aku harus kayak gimana nih, kenapa kalian diam aja. Betul-betul posisi Yuyu sama Pilo tuh gak berubah, Wak, gak berubah. Kayak gitu lah, nunduk. Duduk di atas kasur, gak ada ngobrol, gak ada nanya keadaan, gak ada ngapa diam. Munyil sendiri pun juga takut nih untuk mengubah posisi duduk mereka sebenarnya. Tapi karena memang dia capek juga, aku duduk di kursi, aku juga pengen tidur, ngantuk aku. Munyil pun akhirnya memutuskan untuk bangkit dari tempat duduknya dan mengubah posisi kedua kawannya itu dengan segenap ketakutannya tuh. Wak, yuk pindah posisi, kita tidur lagi yuk, besok udah mau balik, tidur. Dan waktu Munyil tengok mukanya si Yuyu, mukanya pucat kali, dan pucat, matanya lebam. Mata lebam tuh tau kalian kan? Dan gak cuma si Yuyu, Pilo juga sama keadaannya kayak si Yuyu. Nah, dan di waktu yang bersamaan si Munyil ini gak sengaja lihat kondisi kakinya siapa mereka. Dan ternyata makin parah, Wak. Ditambah lagi goresan punggung yang ada di punggung si Pilo itu makin parah juga, merah gitu. Nah waktu itu si Munyil mikir, aduh kasihan si Pilo, orang punggungnya begores, kalau kau nyender kayak gini terus makin sakit nanti. Udah ya ubah posisimu. Dia mau ngubah posisi si Pilo dulu biar kayak tidur mereng gitu. Si Yuyunya nunduk aja diam gitu. Yaudah aku pindahin dulu lah si Pilo. Waktu baru mau dipindahin si Pilo nih, Wak, tiba-tiba Yuyu yang lagi terduduk gini, dia langsung noleh dia ke arahnya si Munyil itu dengan tatapan kosong. Tiba-tiba aja gitu. Dan pas pula posisinya si Munyil ini berdiri untuk memindahkan posisi si Pilo itu belakangnya jendela. Waktu si Yuyu ini noleh ke arah dia, Munyil ini pun ngerasa kayak kok ada sesuatu di belakang aku gitu. Macam ada yang ngintip dari jendela juga, Wak. Waktu Munyil cek gak ada apa-apa, waktu dia tengok balik ke arah si Yuyunya pengsan. Pengsan, bukan duduk terdiam lagi, gak pengsan. Jatuh. Udahlah di situ, udahlah aku pingsan lah dulu, aku urus dulu si Pilo kayak gitu. Dan waktu si Munyil mau melanjutkan untuk memperbaiki posisi si Pilo, kalian tahu Pilo ngapain? Pilo ini masih nunduk, dia kan masih nunduk tapi sambil gigitin jari-jari kaki, jari-jari kaki pula tangan. Gigitin jari-jari kukunya. Gitu. Kok ngapa jangan, kok ngapain kau gigit kuku kau, kata nanti berdarah, kata si Munyil kan. Tapi yang Munyil tahu Pilo tuh macam udah kayak ketakutan kali gitu loh waktu gigitin kukunya, sampai tercoel-coel ini kukunya tuh. Dan Munyil masih tetap berusaha untuk narik tangannya si Pilo tuh kan. Waktu makin ditarik makin nangis si Pilo, nangis kencang kali sambil ngomong pakai bahasa Thailand yang artinya apa? Pergi, tolong pergi dari hadapanku, aku kan gak ganggu kamu, kata si Munyil, kata si Pilo. Munyil di saat itu kaget sekaget-kagetnya karena nggak ada orang loh di dalam kamar itu, cuma aku aja, masa aku ngusir aku. Di saat itu Munyil udah nggak bisa nahan lagi, dia pun ikutan nangis, dia baca ayat kursi Al-Fatihah semua dibaca kan. Dan nggak lama kemudian wastafel di kamar mandi nyala kencang kali, Wak, nyala udah macam bocor. Waktu Munyil cek ternyata itu airnya udah luber-luber. Dan seketika lampu di kamar tuh udah nyala mati gitu. Ditambah lagi di waktu yang bersamaan pintu balkon tuh ketutup kencang kali, buak. Dan di saat pintu balkon tuh ketutup dengan kerasnya, lampu di kamar mati total. Air di wastafel yang tadi lumer-lumer tuh mati. Dan Pilo pun tiba-tiba diam. Tadi kan dia meraung-raung tuh, diam. Aduh merinding ya Allah. Munyil waktu itu udah berharap tolong ini semoga sudah berakhir gitu. Tapi ternyata enggak, masih panjang nih ceritanya. Enggak. Nah pas lagi mati lampu tuh tiba-tiba bunyi lagi tak, bunyi lagi pintu depan, Wak. Dan Munyil waktu itu berharap ini staf hotel nih atau ini pengunjung hotel yang lain yang dengar kegaduhan di kamar ini gitu kan. Munyil langsung lari lah ke depan pintu. Gak ada lagi dia intip-intip lubang yang ada di pintu, langsung dia buka.
Dan setelah Munyil buka, ternyata di luar gak ada orang sama sekali. Gak ada satupun orang yang ada depan pintu, apalagi di lorong tuh gak ada. Dan sama lagi kejadian seperti yang pertama kali diketok tadi, Wak. Tiba-tiba semua hening aja, udah kayak di film-film horor kata si pula Munyil tersebut namanya, maaf. Dan akhirnya pada saat itu Munyil gak balik lagi ke kamar. Dia keluar nih, dia ketok-ketok kamar-kamar tetangga lain, tamu-tamu lain. Waktu si Munyil ini keluar, dia dengar Yuyu sama Poli yang awalnya diam aja tuh, Wak, udah teriak sekencang-kencangnya, Wak, waktu itu. Bahkan tuh kayak suara teriak yang kayak orang suara teriak-teriak kali, tau kan? Bukan yang itu enggak, wah yang kayak gitu. Dan itu kan cuma teriak ha gitu enggak, tapi pakai kalimat-kalimat dalam bahasa Thailand gitu. Nah, karena udah berusaha ngetok-ngetok semua kamar-kamar di sebelah mereka dan enggak ada pengunjung hotel yang keluar kamar, akhirnya entah gimana ceritanya Munyil ini tiba-tiba ketemu sama perempuan yang disapa mereka di lobi yang kampung hap tuh ada. Ketemu. Munyil lari lah kan ke dia, "Mbak, tolong saya," katanya. Udah di depan muka si perempuannya diceritain atau tadi gini. Tapi waktu udah diceritain, kalian tahu sih Mbak itu kenapa? Mbaknya ketawa Mbaknya. "Mbak, tadi kawan saya gini." Gitu kata perempuan tadi, Wak. Munyil dalam hati mikir, oh setan ini rupanya nih. Bukan cewek betulan gue nih. Hantu gue ya. Langsung diam deh, Wak. Dan tiba-tiba si perempuan tadi meminta Munyil untuk udah kau tinggalin teman-temanmu bentar di kamar itu. Sekarang kau ikut aku akan nunjukkan kau ke ruangan staf yang memang menginap di hotel ini. Jadi memang mungkin difasilitasi dari hotel ada beberapa staf yang diperbolehkan nginap di hotel itu, Wak. Oh ya udah oke, kata si Munyil. Nah pergilah dia sama si cewek ini kan. Nah postur perempuan ini, Wak, nggak kayak kuntilanak, nggak menyeramkan, tidak. Dia pakai baju tradisional Thailand gitu loh, kayak batik-batiknya Thailand lah. Rambutnya pendek, dia cantik mukanya. Nggak ada perawakan kayak hantu melayang, nggak, dia jalan. Tapi selama di perjalanan menuju ke kamar staf itu Munyil cuma istighfar aja, astagfirullahaladzim, semoga selamat aku nyampe di rumah di kamar staf itu. Dan setelah jalan cukup jauh, Munyil ini pun akhirnya diarahkan buat ngetuk dan buka pintu yang ada di depan mereka. Dan nyampe di depan kamar staf itu kan. Jadi ketok, tok, dibuka sama si staf itu. Untung belum tidur. Udah diceritain lah itu sama si Munyil. "Pak, tadi gini nih." Kebetulan pula staf yang staf yang lagi nginap di hotel itu orang yang menyambut mereka pada saat di resepsionis, yang ngurusin check-inan mereka, Wak. Which is ini adalah staf yang menyampaikan peraturan-peraturan yang wajib mereka ikuti kan. Pakai bahasa Thailand nih, "Pak, tadi di kamar kami ada kegaduhan, tadi ada perempuan yang ngantar saya ke sini suruh ketok dan bertemu sama bapak," katanya. Hep. Belum selesai si Munyil ini cerita, Wak, tiba-tiba si staf ini pun langsung nih keluar kamar berlari panik ya kan, buat datengin kamar mereka bertiga tanpa dia ngejelasin apapun ke si Munyil. Munyil pun ikutan lari juga dari belakang kan, sambil ngomong saya, aduh, udah tahu nih apa yang terjadi ini berarti. Dan belum nyampe kamar tiba-tiba si staf ini balik badan, dimarahinnya si Munyil. "Kalian tahu jam berapa tadi kau ketemu sama perempuan itu?" Kata si staf ini pakai bahasa Thailand. Ya Munyil yang udah panik ditanya kayak gitu, manalah dia tahu jam persisnya kan. Tapi Munyil jawab, "Mungkin sekitar jam 12 malam, Pak, karena tadi kegaduhannya dimulai jam 11 malam. Tadi yang kusuruh kalian ingat jamnya. Tadi tuh kegaduhan mulai agak sekitar jam 11 malam. Terus jam 12 lah mungkin saya ketemu sama perempuan tuh." Dan kalian tahu tiba-tiba si mas staff nih ngapain? Nih aku tengok nih jam. Aku tengok udah jam berapa. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. 4 pagi, Wak. Terkejut si Munyil kan, kok jam 4, Mas? Aku dari tadi terputar-putar sampai 3 jam. Rusak itu jam bapak nih kayaknya. Gak dibahas tuh soal jam-jam itu, cuma si Munyilnya aja kaget kan. Dan si staff ini pun balik lagi nih ke kamar, mau masuk ke kamar si mereka bertiga. Dan pada saat itu staff hotel ini juga nyari kawan-kawan lainnya untuk bisa ngebantu nyariin Pilo sama si Yuyu. Nah bingung lah si Munyil kan, ngapain kok bingung, orang mereka ada di kamar kok, apa yang mau dicari gitu kan, orang kawannya gak hilang, ada di kamar. Dan kalian tahu kenapa akhirnya si staff ini meminta bantuan teman-temannya untuk mencari Pilo dan Munyil? Betul, Pilo sama si Munyil pula. Pilo sama si Yuyu nggak ada di kamar, Wak. Tidak ada. Munyil tahu itu, diam dia kan. Syok dia, Wak. Dia bahkan pengen berusaha sholat dulu tuh kalau memang betul udah jam 4 tapi udah nggak bisa. Udah akhirnya rame tuh, Wak. Staff lari semua pada buka pintu satu persatu kamar-kamar yang kosong. Dan banyak juga pengunjung hotel di sana yang bangun kebingungan. Heboh malam tuh, pagi tuh. Dan ada juga beberapa staff yang menjelaskan kepada pengunjung atau tamu-tamu yang lain ciri-ciri si Poli sama si Yuyunya. Banyak pengunjung bilang, "Oh, saya sempat ketemu mereka berdua tuh tadi pagi sama ya tadi malam jam 9 gitu lah waktu kalian balik kan bertiga kan kalian," kata tamu-tamu ini. Habis itu nggak ada lihat lagi, nggak ada, kami istirahat lah gitu. Udah akhirnya dilakukan tuh pencarian besar-besaran di hotel itu kan, Wak. Alhamdulillahnya nggak butuh waktu lama, sekitar jam 5 Yuyu sama Poli ini pun diketemukan di 2 ruangan yang berbeda dan di lantai yang berbeda.
Munyil waktu itu langsung nangis, antara dia takut, antara dia senang juga kawan berdua ini ketemu kan. Walaupun dalam kondisi lemes dan pucat, Yuyu sama Poli ini pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan Munyil, tahan dulu kau, di sini dulu. Diinterogasi langsung sama staf hotel di sana. Oke Mbak, silakan duduk dulu. Apa yang sebenarnya terjadi Mbak Munyil? Kata stafnya kan. Munyil pun akhirnya bercerita lah itu semua Wak. Dari awal mula kejadian dari yang mereka nggak nurutin peraturan salam sujud tuh, sampai mereka tadi diketemukan. Ceritain tuh semuanya. Jadi nggak kronologi di hari itu aja, di hari kedua yang waktu mereka mulanya nggak salam sujud itu pun diceritakan juga ke si Munyil, ke si staf hotel. Dan setelah mendengar hal itu, staf hotel pun akhirnya menjelaskan tentang peraturan salam dan sujud. Staf ini pun langsunglah bilang, jadi begini, kenapa kalian harus menuruti peraturan itu? Alasannya adalah pemilik hotel ini adalah seorang laki-laki yang memang sudah meninggal. Dan pemilik hotel ini sangat disiplin kali orangnya. Saking disiplinnya, dia banyak sekali membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh keluarganya. Dan gak cuma di keluarganya aja, dia pun membuat peraturan-peraturan yang mungkin mengarah ke arah peraturan yang sangat berlebihan lah gitu, yang diterapkan di hotelnya. Di hotelnya pun dia kasih peraturan yang berlebihan kayak macam mana ya, macam aku lebay kali, aku mau nginap di sini aja kok ribet, orang mau istirahat, mau staycation, kok kasih peraturan-peraturan kayak gini. Makanya itulah Wak, jarang kali ada pengunjung yang datang untuk menuruti peraturannya beliau, termasuk salam sujud itu. Nah, wanita yang kamu temui tadi Munyil, kata staf hotel kan, wanita yang kau temui tadi itu adalah anaknya pemilik hotel yang memang sudah meninggal karena siksaan si pemilik hotel ya bapak ya inilah. Waktu itu dia disiksa karena dia pulang terlalu larut malam, dia siksa sampai meninggal. Sedangkan si bapak pemilik hotel ini meninggal karena bunuh diri. Dia bunuh diri lompat tuh dari rooftop gedung itulah, karena lagi banyak kali lilitan utang dia. Dan kejadian kayak kalian ini udah 3 kali loh terjadi di sini. Dan biar kau tahu Munyil, kata staf kan, biar kau tahu waktu kau tinggalin kedua kawanmu tuh dan kau ketemu sama si perempuan tadi, kondisi kedua temanmu itu sedang disiksa oleh arwahnya pemilik hotel ini. Dan wanita itu, si perempuan itu seakan-akan membalaskan dendamnya kepada kawan-kawanmu. Disitulah kenapa temanmu dibawa ke lantai paling atas untuk disiksa. Tempat mereka ditemukan tuh di situ. Dan itulah kenapa saya panik. Kamu sendiri aja gak sadar kalau kamu tuh udah diajak berjalan lebih dari 3 jam. Iya loh, orang Yuni mikirnya jam 12 dia baru keluar dari kamar untuk mencari bantuan, kok tiba-tiba balik udah jam 4 subuh. Jadi jangan heran ya Mbak Munyil jika memang kami mewajibkan kalian untuk salam sujud kepada dupa patung di depan kamar itu. Karena dupa patung itu disimbolkan untuk menghargai pemilik gedung dan keluarganya. Bersyukurlah karena cuma kamu sendiri yang gak diserang sama beliau, si pemilik hotel tuh lah. Gitu Wak kisahnya ternyata. Dan setelah ngedenger itu apa gak kaget kali sih Munyil tuh. Dari sana Munyil tahu ternyata sekecil apapun itu jangan pernah disepelekan keadaannya, iya kan? Dan staf itu juga menambahkan, untung kamu satu-satunya yang menuruti peraturan itu. Sempatlah kalian bertiga sama-sama gak turutin peraturan tuh, gak tahulah kami mungkin ada terjadi sesuatu sama kalian malam ini, ya kan? Nah ada tua, setelah kegaduhan itu semua, staf pun akhirnya membantu Munyil untuk bisa membereskan barang-barang teman-temannya Munyil yang ada di kamar. Karena kan mereka juga mau check out hari itu kan. Dan setelah check out, Munyil ini pun langsunglah bergegas ke rumah sakit dan menemui Yuyu sama Pilo. Alhamdulillahnya mereka baik-baik aja, dan luka memar sama cakaran yang ada di punggung tuh entah kenapa tiba-tiba hilang. Dan dokter pun bilang mereka berdua ini ya cuman karena kecapean, tanpa dokter notice luka cakar sama memar yang ada di kaki itu. Jadi notice gak dokter. Jadi dokter gak notice di riwayat penyakitnya udah mereka gara-gara kecapean. Udah gitu aja. Dan gak lama kemudian mereka pun diizinkan untuk balik lagi ke Indonesia. Nah selama di pesawat nih Wak, yang Munyil sama sekali nggak berani untuk buka suara, nggak berani nanya, nggak berani bercerita, karena mereka bertiga ini masih kayak lemes, diem-dieman, masih kayak nggak nyangka apa yang sudah terjadi sama mereka gitu. Sampai akhirnya nyampe lah di bandara Surabaya. Di situ Wak Munyil baru akhirnya berani buka suara dan nanya nih ke mereka berdua. Wak, kalian masih ingat nggak cewek yang kita ketemuin di lobi, cewek Kapunghap? Di sebelahnya tuh ada bapak-bapak kan? Ingat kan bapak-bapak ini kok sinis? Halo masih ingat? Tanya itu sama si Munyil. Munyil waktu itu nanya untuk memastikan, tapi belum tanya apa yang mereka lihat semalam, belum, masih nanya itu aja. Dan kalian tahu, Pilo sama Yuyu berbarengan ngomong, enggak, kami enggak lihat bapak-bapak. Kami cuma lihat itu cewek Kapunghap yang cantik itu yang nyapa kita. Pilo, Yuyu tidak melihat bapak-bapak itu, Wak. Bapak-bapak ini kok sinis. Dan kalian bisa tebak bapak-bapak itu siapa? Bapak tuh lah arwahnya si pemilik hotel tuh Wak. Itulah kenapa dia berdiri di sebelah si cewek itu, ini anaknya ini.
Oke, kalian nggak lihat. Oke, berarti benar itu adalah bapak pemilik hotel itu. Dalam hati aja tuh si Munyil ngomong itu. Nah terus si Munyil baru nih nanya pertanyaan berikutnya. Kalian masih ingat nggak apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Apa yang kalian lihat gitu kata si Munyil. Munyil pun bertanya. Jadi ini udah macam KKN Desa Penari, wah, ada dua versi. Pertama versinya siapa? Si Munyil. Satu lagi versi si Yuyu dan Pilo. Ada 3 versi sih, berarti ya udahlah kita satuin aja lah ya. Nah, di sini nih baru cerita Yuyu sama Pilo apa yang sebenarnya terjadi. Yuyu duluan yang bercerita. Jadi waktu yang kaki kami kesakitan, kami menangis, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Belum lagi kau bangun untuk ngecek siapa yang ngetok pintu, aku udah nggak bisa gerak di situ. Tau kok Munyil. Jadi sebelum Munyil ini ngintip di lubang tuh dia udah nggak bisa gerak si Yuyu nih. Dan waktu itu aku lihat kau duduk di kursi depan tempat tidur kan. Itu tuh aku udah ketindih, Nyil. Aku udah ketindih. Macam ketindih badan berat kali itu, makanya aku nggak bisa bergerak. Tapi dalam posisi duduk, dan aku nggak tidur. Jadi kan biasa kita ketindihan kalau lagi tidur apa kayak gimana, enggak. Lagi duduk tuh kayak ketindih. Kok juga nggak Pilo? Kata si Yuyu. Betul yuk, kata si Pilo kan. Aku pun kayak gitu rasanya, macam udah ditimpa sama badan besar. Wes pasrah aku iku. Aku wes nyoba nyelok-nyelok awakmu, aku udah coba manggil-manggil kau, tapi lambeku ki lho, lambeku ki enggak iso digerakno. Tapi mulutku nggak bisa digerakin. Makanya aku nyokot-nyokotin kukuku ki. Kukuku. Ben awakmu nyadar kalau awake dhewe ki nggak oke. Biar kau tuh sadar kalau kami ini lagi nggak kenapa-napa, lagi nggak kenapa-napa lagi apa-apa, lagi nggak oke. Kok jadi kayak abu-abu muka aku, ya udahlah. Jadi ternyata waktu si Pilo gigit-gigit tuh dia lagi nggak kerasukan, tapi dia lagi minta tolong bantuan, tolong kok sadar kami ini lagi nggak kenapa-napa, lagi gak apa-apa ini. Ditambah lagi sama si Yuyu, yang aku ingat ya Anyil, kok waktu itu sempat kan berdiri dekat jendela kan Nyil, waktu si Munyil mau mencoba merubah posisi tidurnya si Pilo. Nah waktu itu aku lihat di jendela tuh ada mbak-mbak kapung hap di lobi tadi melayang Nyil. Melayang. Jadi waktu si Yuyu tuh yang aku bilang ngelengok tiba-tiba pandangan kosong tuh, itulah yang dia tengok, Wak. Jadi bukan lagi kemasukan mungkin itu, lagi mungkin diarahkan kepalanya untuk melihat ke situ. Nah pas delokku ya aku langsung semaput, kata si Yuyu. Baru habis itu aku pengsan. Nah apalagi nih Wak, kata si Pilo lagi nimbahin. Tambah lagi Wak, waktu kau ini buka kamar mandi untuk ngecek air wastafel. Kan pintu balkon masih terbuka kan, sebelum akhirnya pintu balkon tuh banting mendadak tuh. Waktu ku masuk kamar mandi aku tengok di balkon tuh ada macam sosok kayak genderuwo gitu. Nggak tahu lah genderuwo apa bukan di Thailand ya. Badannya besar banget, dia hitam pekat warnanya. Nah deku yang nutup balkon kenceng banget itu Nyil. Dan gak lama kemudian kan kamu buka pintu tuh gara-gara ada yang suara gedor yang kedua. Dan waktu kamu buka pintu tuh Nyil, kata si Pilo, waktu kamu buka pintu ada kayak banyak kali segerombolan orang yang masuk ke kamar kita nih ya. Dan barulah dari situ aku udah gak sadar lagi Nyil. Gak tahu pingsan. Itulah kalau misalnya kalian ingat kan waktu si Munyil keluar dia dengar ada macam suara teriak-teriakan yang awalnya dia pikir itu Pilo sama si Yuyu, padahal bukan. Ya ada suara orang pakai bahasa Thailand tuh loh. Munyil pun dengar ternyata. Tapi Pilo pada saat itu ngelihat sosoknya banyak gitu yang masuk ke dalam kamar mereka. Dah tuh kan setelah mereka semua jelasin keadaan mereka masing-masing, Munyil pun baliklah menjelaskan peraturan yang dijelasin sama pihak staf hotel itu. Nih Wak, kenapa nggak boleh ini gini, kisah si bapak itu, kisah si anak yang gitu semua lah. Dan setelah Yuyu sama Pilo dengar ya mereka shock lah, kapok kali sama musibah yang mereka alami itu. Cerita semua di bandara tuh Dan sepulangnya dari bandara Yuyu sama si Pilo nih gak berani cerita ke mak bapak ya, apa gak diamuin itu. Yang ada mereka cuma minta, Pak, Mama tolong rukiah saya. Tolong rukiah saya yang baru balik dari Thailand. Tolong ya Pak. Dah dirukiah. Nah setelah balik ini si Munyil pun kepo, mau tahu informasi tentang hotel itu kan, dia cek lah di Google, hotel nama dikasih bintang 4.5 Wak. Dan komen para turisnya semua juga pada bagus-bagus. Dan waktu itu Munyil juga sempat tanya teman Thailandnya Munyil dari Discord untuk nge-search hotel itu, dan ternyata betulan Wak, pernah ada berita kematian pemilik hotel. Pemilik hotel tuh bunuh diri 5 tahun yang lalu. Dari situlah Munyil, oh my god, betulan, ternyata lemas langsung. Dan dia juga agak sedikit nyesal, kenapa aku nggak cari informasi hotel ini dulu sebelumnya ya, sebelum kami ke sana. Untung lah tapi nggak kenapa-napa. Sempat macam si Bima sama si Ayu, macam mana kawan kau hilang habis itu balik. Ayo coy, nauzubillah min zalik. Untung masih diketemukan. Ya Allah.